Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dari Prodi Manajemen dengan NIM 202304010599. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan multinasional, yaitu perusahaan IKEA. IKEA sendiri sudah tidak asing di telinga kita pastinya. Perusahaan IKEA ini perusahaan yang bergerak di bidang furniture atau perabotan rumah tangga yang berpusat di Swedia. IKEA didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad di sebuah desa kecil di Swedia bernama Amhult. Awalnya IKEA hanya menjual barang-barang kecil seperti pena, dompet, dan bingkai foto melalui katalog pesanan pos. Di tahun 1950-an, IKEA menjual furniture yang dirancang sendiri dan memperkenalkan konsep do it yourself, di mana pelanggan dapat merakit furniture mereka sendiri yang membantu mengurangi biaya produksi dan membuat produknya lebih terjangkau. Di tahun 1960-an, IKEA membuka toko pertamanya di luar Swedia, yaitu berada di Norwegia. Di tahun 1970-an, IKEA membuka toko di Amerika Serikat dan Kanada. Di tahun 1980-an, IKEA terus berkembang pesat dan membuka toko di seluruh dunia. Di tahun 1990-an, IKEA memperkenalkan konsep flat pack untuk furniture yang membuatnya lebih mudah untuk diangkut dan dirakit. Di tahun 2000-an, IKEA fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosialnya. Di tahun 2010-an, IKEA terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya yang modern. Di Indonesia sendiri, IKEA ini pertama kali dibuka di dalam Sutra yang berlokasi di Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2014. Namun, produk IKEA ini sudah masuk ke Indonesia sekitar 20 tahun lebih awal. Produk IKEA ini masuknya ke Indonesia melalui distributor resmi dan toko furniture yang menjual produk IKEA. Di dalam perusahaan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari perusahaan IKEA ini yaitu yang pertama, IKEA sendiri terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang modern. Yang kedua, produk IKEA ini fleksibilitas. Maksudnya, banyak produk IKEA yang dirancang yang dapat diubah dan disesuaikan dengan penggunanya, seperti sofa yang biasanya dapat diubah menjadi tempat tidur atau meja yang bisa dipanjangkan. Yang ketiga, kualitas produk IKEA ini yang konsisten, tidak berubah-ubah. Jadi kualitas produk IKEA ini selalu konsisten. Dan selanjutnya, kelemahan dari IKEA ini, produk IKEA harganya lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Faktor yang menyebabkan adalah karena biaya impor, bea masuk, dan biaya logistik dan pajak yang tinggi yang dapat menambah biaya produk IKEA di Indonesia. Cara mengatasinya adalah perusahaan IKEA bisa bekerja sama dengan pemasok lokal untuk memproduksi sebagian besar atau semua produk yang dijual di Indonesia. Ini akan mengurangi biaya impor serta dapat memenuhi persyaratan lokal seperti regulasi dan standar kualitas. Selanjutnya ada cara bersaing perusahaan IKEA dengan kompetitor lainnya. Perusahaan IKEA ini bersaing dengan kompetitor melalui beberapa strategi utama yang telah terbukti efektif. Yang pertama, yaitu penekanan pada desain dan kualitas. IKEA sendiri kan terkenal dengan desain produknya yang modern, fungsional, dan estetis.
Ini memungkinkan mereka bersaing dengan kompetitor yang menawarkan barang sejenis di pasar furniture dan dekorasi di rumah. Yang kedua, ada pengalaman belanja yang cukup unik. Ketika kita masuk di toko IKEA menawarkan pengalaman belanja yang lengkap, mulai dari penataan toko yang teratur dan inspiratif hingga layanan desain interior dan perakitan produk. Ini menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi konsumen dan membantu mereka membedakan diri dari kompetitor lainnya. Selanjutnya ada implementasi dan integrasi AI pada perusahaan IKEA. Perusahaan IKEA telah menunjukkan minat yang besar dalam mengimplementasikan dan mengintegrasikan AI, yaitu perusahaan IKEA membuat aplikasi yang bernama IKEA Place. Aplikasi ini aplikasi seluler yang memungkinkan pelanggan untuk memvisualisasikan furniture IKEA di rumah mereka menggunakan augmented reality atau AR. Namun setelah saya mencari tahu, ternyata aplikasi ini belum ada di Indonesia. Hanya terdapat di berbagai negara saja, di antaranya yaitu ada di Malaysia begitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.